Selain berkonflik dengan rumah kesembuhan Khalifah Ustadz Ali, ternyata Teuku Iqbal Cohan juga sebagaimana sering kita lihat kerap terjadi konflik antara dia dengan channel Laca, adminnya Bang Yuda yang jurnalis itu. Kalau ada yang bertanya kepada saya, kira-kira siapa di antara dua orang ini yang ada di jalan yang benar, maka akan saya jawab, ada satu kisah nyata yang dialami oleh ulama top markotop, yaitu Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ini dirilis dalam banyak sekali kitab. Setiap ulama mengulas tentang tarjamah atau biografi Imam Ibnul Jauzi ini, pasti kisah itu akan diulas. Entah dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, sarahnya Sahih Tirmidzi, dalam kitab Wifayatul A'yan, dalam kitab Abna'uz Zaman, dalam kitab Abjadu Al-Ulum, dalam kitab Al-Mustatrof, banyak sekali, bisa puluhan kitab. Bahkan dalam Ahbarul Hamqa wal Mawafilin. Di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, bahkan kitab-kitab yang mensarah kitab-kitab Ibnul Jauzi itu, mesti ketika bicara tentang Ibnul Jauzi, cerita ini diulang-ulang. Kenapa? Karena dilabeli Inna ahsana ma yuhka anil imam Abil Faraj. Sesungguhnya kisah terbaik dari imam ini, Ibnul Jauzi maksudnya. Apa itu? Jadi suatu ketika Imam Ibnul Jauzi ini ada di satu majelis, fi majlisil wa'li. Di satu majelis beliau sedang menyampaikan mau'idhah hasanah atau taklim gitu lah bahasa gampangnya ya. Dan beliau ini memang sudah terkenal jenius dalam menjawab persoalan-persoalan. Ata bil ajwiba an-nadirah. Sering menyampaikan jawaban-jawaban yang out of the box, di luar pemikiran normal gitu. Cerdas lah gitu. Nah, kebetulan di Baghdad, ini kan Al-Baghdadi, orang Baghdad kan. Di Baghdad itu beliau menghadiri satu majelis, di mana di situ jamaahnya terdiri dari dua golongan. Yang pertama Syiah, yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu bahwa menurut Syiah itu yang paling top dari sahabat itu adalah Sayyidina Ali. Tetapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, ya enggak. Yang paling top itu ya urutannya Abu Bakar dulu. Barulah mereka itu sepakat untuk menanyakan kepada Ibnul Jauzi ini, siapa yang paling top? Ayyuhuma afdol baina Ali ibn Abi Thalib wa Abi Bakr As-Siddiq. Dan mereka itu akan menerima apapun jawabannya Ibnul Jauzi. Kenapa? Karena mereka sudah ada trust bahwa Ibnul Jauzi ini adalah orang yang paling tepat dalam menjawab. Kemudian Ibnul Jauzi menjawab dengan kalimat yang singkat sekali. Al-afdolu minhuma man kanat ibnatuhu tahtahu. Kalau kita bahasa Indonesia kan, yang paling utama di antara keduanya adalah orang yang anak perempuannya menikah dengannya. Jadi tidak menyebut nama, anak perempuannya man kanat ibnatuhu, anak perempuannya tahtahu, ada di bawah tangannya. Maksudnya itu menikah gitu. Di dalam penguasaannya itu sebagai istrinya. Mendengar jawaban ini, dua golongan puas. Golongan yang mengatakan Abu Bakar yang lebih utama merasa jawaban Ibnul Jauzi itu mengindikasikan bahwa yang lebih utama itu Abu Bakar. Kenapa? Karena ibnatuhu itu maksudnya adalah anaknya Abu Bakar, tahtahu, menikah dengan Nabi. Jadi ibnatuhu domirhunya kembali ke Abu Bakar, yaitu yang anak perempuannya berarti Abu Bakar. Siapa anak perempuannya? Sayyidah Aisyah. Tahtahu, ada di bawah kekuasaan Nabi. Artinya menikah dengan Nabi. Berarti mertuanya Nabi. Ya kan? Bisa diterima itu. Yang kubu Syiah juga puas dan merasa bahwa jawaban Ibnul Jauzi dengan redaksi man kanat ibnatuhu tahtahu itu adalah mengindikasikan sebagai Ali radhiyallahu karamallahu wajhah. Kenapa? Karena menurut yang mendukung Sayyidina Ali itu, man kanat bin ibnatuhu itu adalah orang yang anak perempuannya itu adalah nyanya kembali kepada Nabi. Berarti orang di mana anak perempuan Nabi gitu tahtahu menikah dengannya, yaitu menantunya, berarti Sayyidina Ali. Itu jawaban yang luar biasa. Jawaban yang sangat cerdas gitu ya.
Jadi dua kubu yang berkonflik bisa menyatu dengan satu kalimat yang mana kalimatnya memang multitafsir. Bebas masing-masing mau menafsirkan apa. Kalau menurut kamu anaknya menikah dengannya itu adalah berarti mertuanya, silahkan Abu Bakar berarti. Kalau menurut kamu anaknya menikah dengannya itu menantu, ya silahkan. Kenapa? Karena memang tidak disebut hunya itu kemana. Maka kalau ditanya, beribroh kepada ini. Kalau kalian tanya, siapa yang benar? Siapa yang lebih benar di antara TEJ dan Lacak? Jawaban saya adalah yang kontennya melawan pembodohan publik. Ya terserah kalian merasa yang mana. Yang mendukung TEJ pasti merasa TEJ lah yang melawan pembodohan publik. Yang mendukung Lacak, ya Lacak lah yang melawan pembodohan publik. Baik pembodohan publik itu berupa tukang pemburu dukun santet atau yang mengkritik, pokoknya pembodohan publik. TEJ juga seperti itu. Baik yang dukun santet pembodohan publik itu dilakukan oleh para dukun santet atau yang mengkritik juga. Jadi seperti itu jawaban saya. Silahkan menurut Anda yang mana. Saya pakai teori tidak menyebut nama, tetapi menyebut indikasi saja. Di mana indikasinya ini bisa kalian tafsirkan masing-masing. Kenapa? Karena bahasa saya bahasa zonni. Zonni itu multi penafsiran, silakan. Multi interpretasi, silakan. Lagian untuk apa juga? Untuk apa juga saya menegaskan siapa yang benar, siapa yang salah? Satu, untuk apa? Yang kedua, atas dasar apa juga mereka berbicara hal-hal yang saya tidak paham. Membuktikan ini, membuktikan itu, klaim seperti ini, klaim seperti itu, statement seperti ini, statement seperti itu. Saya tidak paham. Maka saya tidak akan menebak siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi saya pakai teori bahwa yang benar adalah yang kontennya konsisten memberantas pembodohan publik. Kenapa? Karena pembodohan publik ini adalah public enemies. Ini musuh kita bersama. Jangan sampai ada pembodohan publik berkeliaran dimanapun, baik di dunia nyata maupun di dunia per-YouTuban. Eman-eman orang buang-buang kota ditipu-tipu. Eman-eman orang buang-buang kota cuma mendengarkan orang omong kosong yang tidak ada ujungnya. Eman-eman orang buang-buang kota diisi oleh konflik yang kita tidak tahu. Maka sebagai netizen, sebagai subscriber, sebagai orang yang menikmati YouTube, istaftikul bak bahasanya itu. Ya kamu tanyalah ke hati nurani kamu lah. Kalau memang sudah tidak tahu yang mana. Ya kalau menurut kamu lebih masuk akal yang ini, ya silahkan ikuti. Lebih masuk akal yang itu, ya silahkan ikuti. Tidak ada persoalan ya. Pilihlah ya, karena hidup ini adalah pilihan. Harapan saya dan kita semua mungkin yukhbiruna ad-dahru. Nah, ini bahasa umum ya. Semoga waktu akan mengajarkan atau akan menampakkan kepada kita annal haqqo haqqon, bahwa kebenaran itu adalah kebenaran, wal batila batilun. Annal haqqo haqqun wal batilah batilun, bahwa kebenaran tampak sebagai kebenaran dan yang salah tampak sebagai salah. Jadi seperti itu ya. Jadi konsistenlah dengan yang sudah sering kali saya ngomong. Saya tidak akan lagi terlalu membicarakan hal itu. Cuman karena saya dulu pernah terlibat, sedikit banyak merasa harus menyampaikan beberapa hal ya, termasuk seperti ini. Semoga ada manfaatnya.